Al-qalbu mutayyam bi tohan nabi wa shalla wa sallam ala tohan nabi nabinal mukarram nabinal musyarrab tohal arabi tohal arabi al-qalbu mutayyam bi tohan nabi wa shalla wa sallam ala tohan nabi nabinal mukarram nabinal musyarrab tohal arabi tohal arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat wassalatu wassalamu ala sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa BR TV, Dairi Muslimah dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang sangat menghargai kedudukan orang tua. Kewajiban setiap anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena setiap kita adalah anak dari orang tua kita. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah biru walidain. Dalam agama Islam, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya adalah wajib. Karena begitu banyak keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan bagi seorang anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain mencakup segala bentuk penghormatan, ketaatan, kasih sayang dan perhatian terhadap kedua orang tua, baik secara fisik maupun emosional. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, di mana perintah Allah, di mana Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma
uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Allah telah menetapkan kepada kita agar kita senantiasa menyembah kepada Allah, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tentunya diperintahkan setelah kita menyembah kepada Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk kita senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan bagi seorang anak ketika dia bisa berbuat biru walidain kepada kedua orang tuanya? Tentu kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan biru walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua merupakan perbuatan mulia dan sangat disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan ketika seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua? Tentunya begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan. Di antara keutamaan ketika seseorang dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang pertama tentunya berbuat baik kepada kedua orang tua itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah sama dengan keridhaan orang tua. Ridho Allah tentunya salah satu hal yang tujuan utama kita yang kita harapkan bagi setiap orang-orang yang beriman. Senantiasa kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci utama untuk meraih ridhonya Allah dengan jalan kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridho Rabbi ridho walidain, wasutu Rabbi suhtul walidain. Ridhonya Rabb, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka dari orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keridhaan Allah dititipkan oleh Allah kepada keridhaan orang tua. Ketika orang tua ridho kepada kita, maka ketika seorang anak mendapatkan ridhonya Allah, dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di antara keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ketika seorang anak dia selalu berbuat biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah akan memudahkan rizkinya. Merupakan salah satu perbuatan yang bisa mendatangkan rizki yang berkah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyasarra walidayhi wal yasir rahima." Yang artinya siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa, jadi di antara keutamaan yang kedua bagi orang yang berbuat baik kepada orang tua, Allah akan memudahkan rizkinya. Allah akan mudahkan setiap apapun yang dia lakukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah masuk surga melalui pintu pertengahan. Jadi ketika seorang anak dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga merupakan tempat yang kita impi-impikan, tempat yang penuh dengan kenikmatan.
oleh setiap siapapun orang yang beriman, setiap orang muslim berharap untuk dijadikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk memasuki surga adalah dengan jalan berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' zalikal baba awih fazhu." Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling pertengahan. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dijamin dimasukkan ke dalam pintu surga Allah, yaitu pintu surga yang yang di tengah, yang termasuk salah satu pintu yang terbesar bagi seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi kata Rasulullah, orang tua adalah pintu surga paling pertengahan. Kalian bisa sia-siakan orang tua kalian atau kalian bisa menjaganya. Jadi ketika seorang anak diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ini merupakan jalan terbaik untuk dia bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di antara keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua yang keempat adalah biru walidain, merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, suatu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pun menanyakan lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah salat tepat pada waktunya? Rasulullah pun menjawab, summa. Kemudian kata Rasulullah, biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, yaitu senantiasa berjuang di jalan Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling dicintai Allah. Bahkan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat yang 5 waktu, kemudian kita berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita akan menjadi hamba yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan ketika seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tentunya perbuatan yang sangat mulia yang akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan amalan yang sangat dicintai Allah, amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di antara keutamaan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Tentunya hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mana beliau mengisahkan tentang 3 orang pemuda yang terperangkap dalam sebuah gua karena batu yang sangat besar. Salah satu dari mereka mengingat akan amal-amal yang mereka sudah kerjakan, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan mereka pun, salah satu dari pemuda ini memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya, yaitu berupa perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Dan ketika dia berdoa kepada Allah dengan wasilah berbuat baiknya kepada kedua orang tuanya, maka seketika itu doanya dikabulkan oleh Allah. Batu besar yang menutupi pintu gua tersebut pun bergeser, menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua dapat mengundang
dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam di antara keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah lebih banyak doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan mengabulkan doa anak yang biru walidain, yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Anak yang senantiasa menghormati orang tuanya, anak yang senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Ini mencerminkan anak tersebut, anak yang taat menjalankan perintah Allah, bukti pengabdiannya dia kepada kedua orang tuanya. Sehingga ketika dia berdoa, doanya lebih mudah, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat jalan kita mendapatkan ridho dari orang tua kita. Dan yang selanjutnya di antara keutamaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya merupakan amalan jihad yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa, jihad tidak hanya berhubungan dengan peperangan. Jihad tidak harus kita senantiasa menuntut ilmu, tetapi juga melibatkan perbuatan kita ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Imam Muslim, di mana beliau SAW bersabda, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Lalu laki-laki ini menjawab, ya, orang tua saya masih hidup ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Ternyata berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan jihad yang paling besar, menyamai dengan pahala orang yang ikut peperangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya saat keduanya masih hidup, bahkan setelah wafatnya orang tua kita, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat dari Bani Salimah. Dan dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia, ayahku sudah meninggal dunia. Apakah masih ada bentuk, apakah masih ada cara untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat? Karena mereka dua-duanya sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, masih ada cara agar kamu bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tuamu. Dengan cara apa? Minimal ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, dengan cara kita mendoakan orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah. Selesai sholat, senantiasa kita nyambung hati kita kepada orang tua kita. Kita kirimkan doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diantara bentuk tersambungnya hati kita dengan orang tua, bentuk baktinya kita kepada orang tua kita. Kemudian apalagi ya Rasulullah, untuk saya mengungkapkan rasa bakti saya kepada orang tua saya. Kemudian Rasulullah senantiasa mohonlah ampunan untuk kedua orang tuamu. Senantiasa kita memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang tua kita. Allahumma gfir li wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ini pun diantara bentuk berbaktinya kita kepada orang tua setelah wafatnya orang tua kita. Kemudian apalagi ya Rasulullah, tunaikan wasiatnya. Apapun wasiat yang baik dari orang tua kita, berusaha untuk kita tunaikan setelah wafatnya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, jalin silaturahmi dengan keluarganya. Jalin silaturahmi dengan keluarga orang tua kita, lebih-lebih dengan anak-anaknya. Jangan sampai orang tua kita wafat, anak-anaknya malah bermusuhan. Ini tentu akan menjauhkan kita dari ridho orang tua kita, dan senantiasa memuliakan sahabat-sahabat, teman-teman dekat orang tua kita, bentuk berbaktinya kita kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, senantiasa bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Senantiasa kita sisihkan rezeki kita untuk bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini pun merupakan salah satu amalan yang akan mendatangkan keberuntungan orang tua kita di alam kuburnya.
Saat kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua kita, maka wasilah sedekah ini akan melapangkan kuburan orang tua kita, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang anak ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena kita merupakan anak dari orang tua kita. Jangan pernah kita lupakan jasa orang tua kita. Kalau hari ini ada yang merasakan kesulitan dalam hidupnya, coba lihat bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Kalau hubungan kita dengan orang tua kita kurang baik, coba perbaiki hubungan kita. Karena Allah menitipkan keridoannya lewat kebahagiaan, lewat keridoan orang tua kita. Saat orang tua kita redho, saat orang tua kita bahagia dengan perbuatan kita, dengan perlakuan kita kepada orang tua kita, maka saat itu Allah buka pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan orang tua kita, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan bisa mengukir kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Karena ridho Allah, ridho fi walidain, ridhonya Allah tergantung dari ridho kedua orang tua kita.